Pagi hari ini kami Timnas Pasangan Amin mendapat dukungan lagi, ya, dukungan lagi dari relawan yang namanya Prokapnas. Ini lintas profesi, ya, ada akademisi, ada lawyer, ada dokter, ada influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak lagi itu. Ini menandakan bahwa dukungan tersebut betul-betul dari hati. Jadi selama ini Pasangan Amin ini mengendaki perubahan negara untuk menjadi lebih baik. Banyak ditangkap oleh masyarakat sehingga mereka memberikan dukungan kepada Pasangan Amin. Dan kami sangat berterima kasih sehingga gaung daripada perubahan ini diharapkan mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan relawan Prokapnas ini akan datang, ya, dukungan-dukungan yang lain untuk menjadikan Pasangan Amin ini lebih dicintai oleh masyarakat. Karena selama ini kampanye yang sudah dilakukan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin ke seluruh daerah Indonesia mendapat sambutan yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu acaranya Pak Anies itu Desa Anies, itu adalah acara yang tidak mudah. Ya. Live di situ semua masyarakat atau yang hadir di situ bisa menanyakan apa saja, termasuk Pak Caimin, Selpet Imin itu. Mudah-mudahan ini membawa gaung kepada masyarakat yang memang menghendaki perubahan. Sekali lagi terima kasih ya untuk Prokapnas bergabung dengan kami. Mudah-mudahan gaungnya bisa sampai ke penjuru negeri. Terima kasih. Silakan Pak Lidka. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kami dari perkumpulan relawan yang beragam profesi menyadari bahwa perubahan tersebut bukan hanya kita menunggu waktu, tapi perubahan tersebut didasari bahwa pergerakan yang harus diawali dari diri sendiri, kemudian kita berkumpul menjadi kumpulan relawan, dan perkumpulan tersebut bergerak untuk menyatakan dukungannya kepada Pasangan Amin di rumah perubahan ini. Dan alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan, mendapatkan waktu untuk mendeklarasikan bahwa tujuan kami sama-sama untuk berjuang untuk memenangkan Pasangan Amin menuju perubahan yang lebih baik dari beragam profesi yang tadi sudah disebutkan. Ada lawyer, ada dokter, ada akademisi, ada mediator, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, influencer, public figure, seperti itu, yang mereka tergerak atas kesadaran sendiri, bergerak menuju perubahan Indonesia lebih baik. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mas Walid, adakah program-program tertentu dalam pemenangan Anies dan Caimin ini? Insya Allah ada beberapa program tersebut yang kita gerakkan nanti, dan kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman relawan yang lainnya untuk bergerak berdasarkan dengan profesi masing-masing. Oke. Kemarin kan terkait Pak Anies sempat ke Riau berkunjung ke tempat UAS juga. Nah, nantinya apakah ada tokoh-tokoh lain yang akan didatangi oleh Pak Anies setelah UAS? Ya, pasti ada lah tokoh-tokoh yang memang mendukung perubahan. Jadi itulah cara-cara Pak Anies untuk mendekati masyarakat dan tokoh-tokoh. Mungkin orang tidak tahu sebelumnya seperti itu. Sebetulnya banyak tokoh-tokoh masyarakat itu yang mendukung perubahan ini. Nah, itu nanti pada waktunya pasti akan dikunjungi oleh Pak Anies ataupun Pak Muhaimin, ya. Nanti tunggu waktunya berikutnya. Cap, ini lagi ada usulan kalau misalnya format debat ini diubah jadi konsepnya town hall meeting. Jadi mungkin secara garis besar perubahannya mungkin jadi kalau kemarin kan 3 capres itu berdiri, ini jadi mungkin bergantian berdirinya lalu tidak ada batas waktu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dari Timnas sendiri pandangannya seperti apa? Selama itu disepakati oleh 3 paslon, saya pikir nggak ada masalah. Tapi yang saya dengar kemarin untuk debat cawapres akan diadakan kalau nggak salah di JCC, kalau nggak salah ya. Formatnya masih sama seperti yang kemarin itu, saya pikir itu sudah cukup bagus, ya, cukup fair lah. Mungkin nanti katanya ada podium atau apa, saya belum tahu lah. Tetapi apapun itu, yang penting disepakati oleh ketiga tim paslon masing-masing. Nah, kemarin soal untuk teknis debat juga kemarin sempat dikritisi juga oleh Pak Anies dan sempat ada berseloroh juga dengan UAS, yaitu doanya itu tidak dizahirkan, tidak dibacakan. Nah, ini apakah ada usulan juga dari Timnas, apakah nanti doanya akan ada di sesi sendiri atau mungkin seperti kemarin? Ya, kalau Pasangan Amin ini udah biasa dibegitukan itu, ya kan, kita tahu semua lah. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin, kan masyarakat yang bisa menilai lah itu bagaimana. Ya harusnya normalnya doa ya doa lah gitu. Nah, itu nanti silakan lah panitia yang melaksanakan, menentukan. Ini kan pasca debat perdana kemarin, Gerindra terus mengungkit dukungan Prabowo ke Pak Anies di Pilgub DKI pada waktu ini. Gimana tanggapannya? Lalu pertanyaan kedua, PPATK menemukan transaksi senilai triliunan di masa kampanye ini. Apakah Timnas Amin mendorong PPATK untuk segera mengungkapnya atau membukanya ke publik? Ya, tentang Pak Prabowo ini yang kemarin ya, memang saya lihat beberapa videonya
Yaitu silakanlah masyarakat yang bisa menilai ya. Pak Anies menanyakan apa yang sudah ditanyakan pada saat debat itu. Jadi silakan kalau pihak lain memframing apapun itu, masyarakat bisa menilai, saya pikir. Pak Anies menyampaikan itu fakta, apa yang disampaikan beliaunya itu. Terus yang kedua tadi tentang temuan PPA 3 ya. Pak Amin maupun Pak Muhaimin selalu mendorong ya urusan hukum itu. Jadi kalau selama itu ada bukti dan faktanya ya silakan diproses secara hukum, tidak ada masalah buat kami. Ada? Soal kemarin Pak Ganjar udah melakukan lawatannya ke IKN dan Mas Gibran kedepannya bakal ditanya juga apakah dari paslon nomor 1 sendiri mengagendakan untuk ke situ juga? Ya sampai sekarang belum. Tapi kalau masalah IKN kan sudah dijawab oleh Pak Anies sering itu. Tapi ditanyain terus sama wartawan ini kan mungkin seksi gitu ya. Ya. Jadi nanti kita lihat apakah itu ada rencana ke sana atau tidak. Tapi yang sudah disampaikan oleh Pak Anies itu ya kajian itu ya. Intinya begitulah. Itu kan udah tahu lah rekan-rekan itu. Nanti kita lihat apakah perlu ke sana atau tidak. Cukup? Cap, sama satu lagi Cap, ini kan beredar ada soal ujian di SMK di Lamongan tuh fotonya Pak Anies. Tanggapan dari Ujian gimana? Jadi soal ujian bahasa Inggris Cap. Nah, itu nanti diperiksa dulu aja di sana. Jangan baru ada berita gitu terus langsung diarahkan ke kita itu bisa ada oknum atau kawan-kawan kan senangnya begitu pasti kan. Konfirmasi Cap. Ya nggak apa-apa ditanya, tapi nanti dicek aja dulu. Kan nggak semua langsung bener itu. Udah cukup? Ini semua alumni pendidikan Lemhanas betul. Ada sebagian, Sebagian. ada. Ya. Angkatan Saya Lemhanas juga. Angkatannya beda-beda tapi ya. Beda-beda. Oke. Itu kan pendidikan sebelumnya kan. Tapi ini bukan dari Lemhanas. Kita Prokapnas ini bukan. Ya. Oh. Oke. Semua kan bisa ada lulusan mana. Jadi jangan dikait-kaitkan di situ. Siap. Ya. Oke? Jadi saya sebutkan dulu lagi ya, ini adalah lintas profesi. Jadi lintas profesi. tidak ada dari alumni Lemhanas membuat lembaga tersebut. Iya. Tapi kita di sini semua dari lintas profesi yang sama-sama menyadari bahwa kami bergerak menuju perubahan atas dasar profesi masing-masing. Seperti itu, tidak mengatasnamakan alumni Lemhanas. Sekali lagi ditegaskan, tidak mengatasnamakan alumni Lemhanas. Jadi kalau ada berita dari alumni Lemhanas, bukan nanti dong. Kita masih cari-cari terus kan. Tapi yang jelas kita tidak membawa nama itu tersebut ya Bang ya. Yang penting kita itu nggak akan menjelekkan yang lain-lain. Pak Anies selalu mengatakan sampaikan yang baik-baik dari kita saja, nggak usah mengurusi yang lain jelek-jelek. Biarkan saja masyarakat yang menilai. Oke, terima kasih ya.